Assalamualaikum, halo Tribuners, balik lagi di Bincang Kecantikan. Nah, Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Susan dari Lamier Aesthetic. Halo dok. Selamat sore semuanya. Sore Assalamualaikum. dokter. Lagi di mana dok? Lagi di klinik ini. Iya, lagi di klinik ya dok ya. Yang di Ini pertama kalinya ya dok ya, dokter join di sini ya dok ya. iya, benar Heeh. sekali. Boleh dikenalin nggak dok diri dokter gitu sebelum kita mulai dok? Oke, jadi perkenalkan nama saya Dr. Ratu Suzana Oswari. Saya biasa dipanggil sama pasien-pasien itu Dr. Susan Oswari gitu atau Dr. Susan aja biar lebih simpel. Iya. Nah, Dok, ini ke dokter prakteknya setiap hari apa aja, Dok? Praktek itu weekend dan weekdays untuk hari Senin off di Lamiar Estetiknya gitu. Tapi untuk hari-hari pastinya itu bisa cek di Instagramnya Lamiar Estetik gitu untuk jadwal hariannya, Mhm. untuk jam-jamnya gitu. Iya. Oke, Dok. Nah, Dok, hari ini kita mau bahas soal treatment V-shape ya, Dok ya. Ini kan yang lagi banyak dimauin orang karena kan bisa membuat wajah Oke, jadi tirus ya, Dok ya. Tanpa kita harus yes. operasi. Heeh. Iya, benar kan, Dok? Nah, boleh dijelasin nggak, Dok, soal si treatment V-shape ini, Dok? Oke, jadi sebenarnya tren V-shape itu termasuk tren estetik yang memang lagi hype ya akhir-akhir ini. Sebenarnya walaupun V-shape, targetnya itu adalah bentuk wajah yang proporsional gitu, Mhm. dengan apple cheek dan dagu yang lebih panjang. Mhm. Kalau dibilang V-shape mungkin lebih cocok kalau dibilang heart shape gitu. Jadi memang agak pipinya bagus, lalu nanti agak ngebentuk V di bagian bawahnya gitu. Tapi bukan V yang benar-benar dari pipi itu dia lurus gitu. Jadi biar kita tidak salah persepsi dulu gitu. Karena Mhm. memang lagi ngetren banget gitu kan. Jadi kita Mhm. bahas tentang V-shape yang beneran proporsional itu yang kayak gimana. Mhm. Oh, jadi ini beneran jadi ini maksudnya ini bukan V tapi dia heart shape ya, Dok, ya? Dia berbentuk hati gitu ya? Yes, benar. Mhm. Tapi memang beberapa lebih hype-nya sih bahasanya V-shape gitu. Tapi Mhm. kalau kita lihat secara keseluruhan itu dia bentuknya tuh seperti hati gitu. Mhm. Iya. Tapi berarti dokter pun kalau, kedatangan pasien itu yang menginginkan V-shape ini pun dokter melihat dulu wajahnya ya? Disesuaikan dengan Yes, bentuk wajah ya, benar. Dok? Benar sekali. Karena Mhm. tidak semua pasien wajahnya cocok untuk eh, V-shape. Mhm. Iya, jadi kalau memang nggak cocok ya dokter akan katakan nggak cocok ya, Dok, ya? Ya, misalnya, oh ini sudah proporsional, kita nggak perlu. Biasanya kita alihin ke treatment yang lain. Mhm. Bentuk wajah seperti apa sih, Dok, yang dokter nilai ini cocok ini, Dok, untuk dilakukan V-shape ini? Yes, biasanya untuk beberapa pasien yang datang itu kita Mhm. eh, ukur dulu ya proporsionalnya. Biasanya itu Mhm. kita gambar dulu, lalu biasanya V-shape itu akan terbentuk jika rahangnya itu tidak terlalu lebar dan dagunya lebih panjang gitu. Mhm. Karena dengan itu V-shape itu sendiri akan terbentuk. Nah, untuk dagu biasanya kan kita filler ya. Untuk Mhm. dagu tidak semuanya bisa kita filler gitu. Jadi Mhm. memang kita harus cek dulu gitu. Mhm. Karena kita pengen itu pasien dapat hasilnya itu yang natural gitu. Jadi bukan kayak boneka atau bukan kayak alien gitu karena berlebihan gitu. Iya. Oh iya, Dok, saya benar, Dok, ngomongin soal alien, saya sering ngelihat orang tuh bener-bener lancip bener dagunya gitu. Yes, benar. Nah, itu yang salah. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Heeh. Iya, Dok.
Nah, ini kan bagaimana sih dok proses dari si V-shape ini dok? Nah, untuk membentuk V-shape Mm-mm. itu kita ada beberapa pilihan treatment. Mm-mm. Pertama, kalau yang tidak invasif, artinya dia tidak luka, itu ada treatment namanya HIFU. Biasanya kita kombinasi dengan slim inject gitu. Nah, untuk prosedur HIFU-nya itu sendiri minimal sekali rasa sakit, downtime juga hampir tidak ada, pasien bisa beraktivitas seperti biasa. Lalu hasilnya pun bisa 1 sampai 1,5 bulan bertahannya Mm-mm. gitu. Nah, untuk pasien-pasien yang memang ingin look different, jadi memang terlihat beda, itu kita bisa thread lift, artinya tanam benang atau tarik benang. Biasanya Mm-mm. pasien nyebutnya seperti itu. Itu ada untuk bagian pipi, untuk chubby cheek, lalu ada juga itu kita kombinasi dengan tarik benang untuk bagian double chin, lalu bisa juga kita tambahkan dengan filler eh, dagu gitu, dengan chin filler. Jadi dia akan terbentuk V-shape dan itu memang benar-benar bisa bikin pasien itu terlihat beda. Begitu. Bedanya sama HIFU yaitu kalau HIFU tetap mempertahankan bentuk asli, hanya saja dia lebih terlihat lebih kencang. Mm-mm. Bedanya Iya. itu. Mm-mm. Kalau yang si tarik benang tadi itu tuh dia ada efek downtime ya dok ya? Yes, untuk downtime itu sebenarnya minimal sekali, tapi memang pasien pasti merasa sakit. Tapi Mm-mm. sakit itu sendiri tidak bertahan, tidak lama kok, hanya sekitar 5 harian aja, 3 sampai 5 harian aja, dan itu akan berangsur membaik. Pasien pun memang kita resepin anti nyeri ya, gitu biar lebih nyaman pasiennya. Mm-mm. Iya dok, mau nyinggung dikit soal si tarik benang itu dok. Dia maksudnya tarik Yes. benang itu dimasukin benang atau gimana itu dok ya? Nah, jadi begini, untuk dunia estetik itu kan sudah banyak inovasi-inovasi ya, walaupun disebutnya benang itu bukan benang yang seperti yang kita lihat kayak benang-benang yang dimaksud ini memang sudah di-approve oleh FDA, lalu memang sudah terregistrasi oleh Kemenkes. Jadi memang ini aman sekali. Nah, benangnya itu sendiri memang dirancang untuk menarik jaringan kulit sehingga dia terlihat lebih kencang Mm-mm. gitu. Nah, untuk prosedurnya pun ini cukup simpel. Jadi memang sebelumnya itu kita anestesi dulu. Anestesinya itu terdiri dari dua jenis. Pertama itu ada anestesi topikal, itu dengan krim, lalu ada juga anestesi lokal dengan suntikan. Biasanya pasien merasa sakitnya saat di anestesi suntik, karena setelah anestesi suntik itu benar-benar sudah baal, jadi memang nggak kerasa. Jadi pasien selama tindakan dia masih kerasa nyaman, masih bisa ngobrol-ngobrol gitu sampai nanti selesai prosedurnya, lalu langsung bisa terlihat hasilnya dalam 1 kali tindakan aja. Mm-mm. Iya, itu dalam 1 kali treatment kan sudah kelihatan hasilnya dok ya. Tapi dia perlu ada Yes. pengulangan nggak dok? Nah, untuk pengulangan biasanya kalau pasien sudah mulai merasa dok ini udah mulai nggak sebagus kemarin gitu, tapi untuk hasil pun itu termasuk lama, 6 sampai 12 sampai 18 bulanan biasanya pasien masih ngerasa oke gitu. Mm-mm. Iya, jadi artinya sampai 12 bulan pun itu masih bertahan ya dok ya si itu Yes, V-shape masih itu ya. bertahan, benar Mm-mm. sekali. Iya, terus nanti dia setelah itu dia harus diulang lagi gitu ya dok ya? Yes, walaupun ada pengulangan tidak akan kembali seperti sebelumnya gitu, Mm-mm. tidak kembali seperti awal gitu. Jadi memang dia tetap
terlihat lebih shape aja, lebih bagus Mm-mm. V-shape-nya. Iya. Nah, kalau pasien sendiri dia lebih banyak milik tarik benang atau si HIFU sih, Dok? Nah, itu sebenarnya tergantung dari referensi pasien. Ada beberapa pasien yang, dok, aku mau yang kelihatan langsung beda, lalu aku nggak bisa datang sering-sering gitu. Karena kalau untuk hasil tarik benang, treat lift itu lebih lama. Jadi biasanya Mm-mm. pasien untuk kembali laginya tuh memang lebih lama dibanding si HIFU. Kalau HIFU biasanya pasien 1 bulan sekali, 1 sampai 2 bulan sekali dia pasti kembali lagi untuk retouch. Mm-mm. Iya. Boleh cerita dikit nggak, Dok, itu soal si prosesnya si HIFU ini, Dok? Nah, kalau untuk HIFU dia tidak pakai needle, jadi Mm-mm. memang pasien lebih nyaman. Kita mulai dengan cleansing. Setelah cleansing, nanti kita mulai gambar, biasanya untuk area apa saja yang ingin kita lakukan tindakan. Kalau di Lamia estetik itu kita ada beberapa tindakan HIFU. Ada untuk double chin, lalu ada eye bag, ada V-shape, lalu ada platinum HIFU. Kalau platinum HIFU dia semuanya, semua area wajah, termasuk double chin. Tapi kalau V-shape dia hanya bagian pipi dan bagian double chin aja. Mm-mm. Iya. Nah, ini tadi HIFU itu dia kalau HIFU ini 1 kali treatment aja udah kelihatan, Dok, hasilnya juga ya? Langsung kelihatan. Nah, Mm-mm. jadi nanti sebelum tindakan memang kita kasih gel dulu, lalu kita nanti pakai alat. Dia seperti laser, memang laser itu jenis laser. Hanya dia lasernya tersebut bisa menstimulasi produksi dari kolagen. Jadi memang pasien itu terlihat lebih lift. Jadi memang dia langsung angkat, langsung tindakannya saat itu juga terlihat. Iya. Itu perlu diulang nggak sih, Dok, si HIFU ini, kalau menurut dokter? Nah, untuk HIFU biasanya pasien butuh si pengulangan gitu. Karena kan kalau untuk tindakan paling sebulan itu kan paling banyak itu hanya sekali gitu. Sedangkan aktivitas pasien juga kan setiap hari, apalagi tambah makan, misalnya dok, ini aku cabi gitu, pengen lebih tirus, oke, kita kerjain. Tapi kan nanti dia kan akan makan setelah itu, jadi ya lemak akan terisi kembali gitu. Makanya pasien biasanya dia kembali. Mm-mm. Iya. Perlu pengulangan berapa bulan sekali, Dok? Atau berapa minggu sekali si HIFU ini, Dok? Kalau HIFU biasanya 1 sampai 2 bulan sih pasien sudah kembali lagi untuk retouch. Retouch ya. Nah, Dok, setelah kita balik ke tarik benang, Dok ya. Setelah tarik benang itu ada nggak sih, Dok, itu yang pantangan dokter itu nggak boleh, pasien nggak boleh ngelakuin dulu itu, Dok? Yes, Heeh. jadi untuk tarik benang kita menghindari trauma kan, berarti Heeh. artinya pasien tidak boleh olahraga dulu, sauna atau yang panas-panas dulu, gitu. Termasuk panas kompor, panas oven dihindarin dulu. Lalu berenang juga nanti dulu aja. Heeh. Iya. Tuh, itu aja Oh. sih, sama nggak boleh ada penekanan dulu di wajahnya. Sebenarnya kalau penekanan yang normal seperti kita mau face cleansing itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia dok, habis ini aku mau totok wajah, nah itu nanti dulu. Heeh. Gitu. Iya. Wah, berarti nggak bisa langsung masak ya, Dok ya? Sebenarnya kalau masak itu boleh, cuma kan biasanya kita kalau prepare masak itu kan di depan kompor ya, jadi Heeh. panas uap itu lama sekali. Nah, tapi kalau misalnya hanya sebentar nggak masalah. Iya. Itu yang dokter nggak boleh-bolehin tadi itu berapa lama, Dok, nggak bolehnya? Nah, untuk panas itu sendiri 3 sampai 5 harian enough. Cukup. 3 sampai 5 harian ya, Dok ya. Nah, dalam kondisi kulit yang bagaimana, Dok? Dokter nggak ngebolehin dia tarik benang. Sebenarnya hampir semua pasien itu udah oke sih, tapi pasien yang misal saat penilaian itu
dia apa ya dibilangnya itu, kolagennya itu sedikit, jadi memang kelihatan oh ini susah nih mau kita tarik benang. Jadi biasanya kita itu HIFU dulu, itu menstimulasi biar kolagennya banyak dulu nih, karena kan itu mau tarik ya. Kalau jaringannya sendiri itu nggak kuat, gimana mau tariknya gitu. Jadi kita harus mempersiapkan jaringan itu kuat dulu untuk kita nanti lakukan prosedur penarikan gitu. Kalau misalnya dianya sendiri lemah, nah itu agak susah. Hasil juga nggak akan bagus, pasiennya nanti kecewa. Iya. Nah, kalau kulit sedang berjerawat atau sedang iritasi, itu bisa nggak dok tarik benang ini dok? Bisa, nggak ada masalah. Karena untuk lubang tarik benangnya kita hanya sedikit sekali poinnya. Misalnya kayak gini, kalau untuk bagian pipi itu biasanya kita cuma ada satu aja untuk benang itu masuk. Jadi memang bukan seperti suntik seluruh wajah gitu, enggak. Jadi memang sedikit sekali. Kalau misalnya pasien itu ada jerawat, silakan, no problem, nggak ada masalah. Iya. Nah, kalau treatment apa dok yang dia nggak boleh dibarengin dengan tarik benang dok? Biasanya yang kita hindari itu laser-laseran ya, nggak boleh. Kecuali mau lasernya duluan gitu. Biasanya kalau untuk pasien yang HIFU sekalipun, itu biasanya tunggu seminggu dulu. Minimal seminggu untuk kita lakukan tindakan benang. Karena laser itu kan panas, nanti akan merusak benangnya gitu. Iya. Nah, kalau HIFU dok, kalau HIFU itu tuh kondisi kulit yang gimana dok? Yang dokter nggak bolehin dia HIFU? Enggak. Kalau HIFU hampir semua pasien tidak ada kontraindikasi sih. Biasanya oke. Biasanya oke dok ya. Termasuk kalau lagi jerawatan, lagi iritasi, tetap bisa HIFU. Nah, kalau jerawatnya itu menumpuk, bukannya nggak boleh, cuma takut pasiennya itu merasa sakit. Tapi kalau jerawatnya memang di luar area yang akan kita HIFU, no problem, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Termasuk kalau untuk ibu hamil dan menyusui, aman nggak sih dok HIFU dengan tarik benang ini dok? Nah, kalau untuk menyusui, lalu untuk hamil, itu kalau bisa kita hindarin dulu gitu. Lalu untuk HIFU ada riwayat penyakit darah tinggi, itu biasanya kita tunda. Karena kalau di Lamia estetik, kalau kita mau melakukan prosedur HIFU, biasanya kita cek blood pressure. Jadi kita tensi dulu, kalau memang normal kita bisa lanjutkan. Tapi kalau memang tinggi, biasanya kita tunda. Gitu. Nah, kalau misalnya yang tarik benang, itu misalnya ada pasien dengan hepatitis, HIV, lalu misalnya ada masalah pembekuan darah, lalu ada masalah yang misalnya punya bakat keloid gitu, karena kan lubangnya itu akan lebih besar ya, itu kan kita hindarin jangan sampai dia V-shape tapi malah ada keloid, jadi PR juga. Lalu pasien-pasien yang memang ada masalah infeksi kronis atau akut biasanya kita hindarin dulu. Kalau pasien yang punya penyakit jantung dok, bisa nggak? Yes, jantung kita hindarin juga sih. Iya. Nah, yang dokter bilang yang tadi hindarin itu tuh ya baik untuk tanam benang tarik benang maupun ini dok ya, maupun HIFU ya dok ya. Yes. Oh ya dok, ada yang aku lupa nanya dok, itu tarik benang sama tanam benang itu sama atau beda nggak sih dok? Nah, itu sebenarnya bahasanya aja sih, sama aja sebenarnya prosedurnya. Oh ya, untuk yang jantung ya, kalau yang jantung itu biasanya yang nggak kita saranin itu bukan ke benang sih, tapi ke suntik slim injectnya gitu. Jadi biasanya untuk pasien yang HIFU, biasanya dia itu sebelum melakukan tindakan HIFU biar lebih shape
lebih lama juga hasilnya, lebih bagus juga hasilnya, biasanya kita kombinasi dengan slim inject di area yang memang lemaknya lebih banyak gitu. Dan kontraindikasinya memang pasien-pasien yang ada penyakit jantung kita hindarin dulu. Oh ya dok, ngomongin lemak dok ya, itu berarti orang yang dia tarik benang dan HIFU itu karena pipinya cabi itu berarti perlu diet ya dok? Yes, jadi biasanya pasien-pasien tuh, dok saya mau suntik lemak gitu, ya iya silakan. Gitu. Tapi biasanya harus barengin dengan pola makan yang baik gitu. Karena sayang udah kita hilangkan, kita bantu lisis, bantu kita bantu lemaknya untuk hilang, lalu nanti keisi lagi lemak karena pola makannya yang nggak bagus, kan sayang gitu. Jadi memang harus niat punya tampilan yang lebih proporsional, lebih bagus, ya itu nggak sesimpel udah tinggal suntik-suntik aja. Jadi perlu diet ya dok ya? Itu perlu. Oh ya dok, itu tarifnya itu berapa dok untuk HIFU dan tarik benang ini dok? Nah untuk tarik benang kita lagi ada promo sih, ada namanya itu di Lamia Estetik, itu Ultralift program, itu kurang lebih 5 ya. Bentar ya, untuk harga jadi kalau untuk ultralift itu kita punya untuk benang kita punya program namanya Ultra Shape ya. Ultra Shape program itu nanti dapat benang 2 untuk pipi kanan, 2 untuk pipi kiri, total 4, lalu nanti dapat benang untuk double chin, totalnya 4 benang juga, lalu dapat filler, lalu dapat chin filler juga, ya nggak? Ntar aku ngobrol dulu sama markomnya gimana, takut salah nih. Yes, dapat ya. Nah, dapat chin filler juga up to 1 cc gitu. Jadi memang kalau kita mau ada namanya Ultra Shape program, yes, benar. Jadi dapat chubby cheek treat lift itu dapat 4 benang, lalu double chin treat lift dapat 4 benang juga, lalu dapat chin filler dia up to 1 mili. Jadi memang banyak untuk mengisinya. Kalau misalnya mau dok, aku maulah biar langsung beda dalam 1 kali tindakan aja. Iya. Oke, dokter Susan, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Oke, jadi untuk pasien-pasien, terutama untuk masalah skin aging dan ingin merubah penampilan, memperbaiki penampilan sehingga lebih proporsional, lebih baik, silakan datang ke klinik Lamia Estetik. Di sini dikerjakan oleh saya, Dr. Susan, sudah lama juga di bidang estetik. Lalu kita di sini punya nurse dan punya beautician yang memang terampil di bidang itu. Lalu untuk alat-alat kita jamin keamanannya. Semuanya tersertifikasi oleh Kemenkes dan juga FDA. Dan udah pasti di Lamier ini pasti udah prokes ya dok ya? Yes, pokoknya kita akan berusaha memberikan yang terbaik. Jadi silakan datang, konsultasikan dulu apa yang dimau, nanti kita diskusikan, lalu nanti kita kerjakan. Oh iya, di Lamia Estetik ini juga kita sistemnya itu cabin, beauty cabin. Jadi one person, one room. Jadi untuk pasien-pasien yang memang ingin private, nggak digabung sama pasien-pasien lain,
sudah pasti apalagi zaman corona kayak gini ya, jadi lebih safety gitu di sini. Mhm. Iya. Oke, Dokter Susan, terima kasih banyak ya, Dok ya, atas waktunya, Dok. Dengan senang Iya, hati, jangan bosan, Dok terima ya, nanti kasih. next dokter lagi nanti. Siap, siap. Iya. Oke, Oke, Dokter Susan, makasih ya, Dok ya. Sampai ketemu lagi, sama-sama Dok. lagi. Iya. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Susan. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.